Drama KDRT dan isu perselingkuhan kembali memanaskan rumah tangga selebriti. 5 tahun bungkam demi anak-anak, akhirnya Cut Intan Nabila mempolisikan Armor Toreador, suami temperamental yang sempat mencoba kabur usai menganiaya dirinya. Dulu getol pamer kebucinan, sekarang Kimberly Ryder ngotot ingin cerai dari Edward Akbar. Tetapi mengapa Edward merasa tidak bersalah meski dituding telah menggelapkan mobil Kimberly? Setelah 19 tahun berumah tangga, Andre Taulani menceraikan Rinwatia Trigina. Apa yang membuat Andre menolak rujuk dengan wanita yang dulu diakuinya sebagai tipe wanita idamannya? Bersama saya, Donna Harsinta, kita akan mengulas drama panas rumah tangga sejumlah selebriti yang diwarnai isu KDRT, perselingkuhan, dan harta gonogini. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Sosok selebgram Cut Intan Nabila kembali mencetak viral di media sosial. Kali ini bukan karena netizen memperbincangkan wajahnya yang mirip pesinetron Shireen Sungkar, namun karena mantan atlet Anggar itu mengalami KDRT dari Armor Toreador Gustivante suaminya. Pasca mengunggah video rekaman CCTV yang memperlihatkan dirinya dianiaya oleh Armor, rekan satu circle dan netizen pun ramai-ramai mendukung Intan untuk berani speak up dan melaporkan suaminya ke polisi. Beberapa selebriti yang turut mengawal laporan Intan hingga pelaku berhasil ditangkap. Di antaranya Marisha Ica, Henny Rahman, istri Alvin Faiz, dan penyanyi Mulan Jamila yang kini aktif di Komisi 7 DPR RI. Memang satu circle, akhirnya aku mudah untuk mencari informasi Intan ini butuh bantuan atau enggak. Aku langsung ngomongin teman-teman kajianku, ada yang kenal Intan enggak, bilang gitu. Terus ternyata memang teman-temanku ada yang kenal, dan salah satu temanku juga memang jagain anaknya. Terus ternyata alhamdulillah Intan juga waktu itu langsung dihubungi sama kepolisian dari Polres Cibinong, dan alhamdulillah juga begitu saya berkoordinasi dengan pimpinan dari DPR, Pak Ahmad Sumidasko beserta Bang Habib dari Wakil Ketua Komisi 3 yang berkaitan dengan hukum, langsung gayung bersambut, dan aku juga langsung dikasih kontak sama Pak Kapolresnya. Jadi kita terus berkoordinasi untuk bagaimana supaya juga Intan bisa dapat keadilan yang sebaik-baiknya. Mungkin di beberapa event kita sempat ketemu. Terus tadi dari beberapa teman yang saat ini sedang melaporkan polisi, mendampingi, itu menghubungi aku. Pada saat aku melihat videonya kan aku sempat kasih tanda emot kesel gitu, karena aku bener-bener kalau untuk urusan KDRT sangat-sangat emosi banget lah gitu. Terus aku juga kan saat ini kan aku juga sedang melanjutkan sekolah aku untuk S2 hukum, dan saat ini juga sekarang aku sedang magang juga kan di law firm. Nah, aku bilang sama dia apabila saya membuka pintu seluas-luasnya apabila ingin didampingi untuk proses hukumnya. Untuk kasus Intan ini memang butuh perhatian khusus, terutama untuk kita nih para perempuan. Tapi ya nggak semua orang berani speak up seperti Intan. Ya, sebagai selebgram dan model busana muslim, Intan cukup dekat dengan sejumlah artis. Video KDRT yang disertai caption pilu Intan yang mengungkap bahwa dirinya punya puluhan video lain dari hasil rekaman CCTV yang memperlihatkan kebrutalan Armor sebagai suami dikomentari oleh sederet pesohor seperti Larissa Chow, Natasha Wilona, Cut Meriska, Shireen Sungkar, Jessica Mila, Luna Maya, Via Valen, hingga YouTuber Atta Halilintar. Semuanya menyerukan agar Intan jangan ragu untuk memenjarakan Armor. Ini aku kemarin itu kan aku nggak bisa ketemu kan. Jadi aku pas dari malam kemarin tuh kita ngurusin sampai kurang lebih jam 3 malam lah ya. Untuk urusan, karena kan waktu itu Intan juga langsung di Polres kan. Sementara Intan bawa anak bayi dan memastikan supaya Intan juga jangan pulang terlalu dini hari ya, biar
enggak, Intannya nggak sampai sekejam segitu, nggak sampai, alhamdulillah. Dan karena memang Intan di rumah juga ada anak kecil juga, 2 yang ditinggal, jadi alhamdulillah luar biasa deh pokoknya. Bapak Kapolres juga sangat baik sekali. Ya, dari fakta pemeriksaan penyidikan yang dilakukan oleh anggota kami dan diawasi langsung oleh Kementerian PPA bahwa tersangka telah melakukan lebih dari 5 kali. Dari tahun berapa? 2020. Ditangkap di sebuah hotel di Jakarta Selatan pada Selasa malam, Armor diduga sempat mencoba kabur ke Surabaya atas suruhan ibundanya Nipi Infante. Dan yang membuat netizen mengelus dada, Nipi Infante yang notabene adalah ibu mertua Intan sudah lama mengetahui putranya sering melakukan kekerasan terhadap istrinya sendiri. Nipi Infante yang merupakan pekerja sosial yang peduli pada nasib anak-anak seolah lupa pada nasib menantu dan masa depan cucu-cucunya sendiri. Bu Nipi ini yang sengaja menutupi kasusnya Armor. Sekarang Bu Nipi kemungkinan besar tidak ada di rumah nih ya. Betul. Tidak di rumah, antara di Bandung atau di apartemen. Terakhir Pak Epi berangkat itu di sini kan berangkat subuh, dia kan waktu berangkat subuh itu nggak punya kaca sama sekali ya bukan. Padahal setelah anaknya ini kasus. Mereka ini di sini boleh bukan tanya-tanya orang yang paling lama di sini. Kamu tidak pernah memikirkan bagaimana kondisi ketiga anakmu? Kenapa kamu tidak pernah memikirkan sebagai bapak yang mempunyai tanggung jawab terhadap 3 anakmu? Ya, saya tidak akan melakukan pembelaan apapun. Yang jelas saya mengaku saya salah. Saya siap berjanji menjalani proses hukum dengan sebenar-benar. Kamu kemarin kenapa kabur ke hotel? Iya, memang kan saya ada sedikit kerjaan juga Pak di Jakarta. Masih mikirin kerjaan gitu. Cuman karena memang waktunya saya tahu saya salah, saya memutuskan pergi ke hotel itu. Kamu mau kabur ke Surabaya? Tidak. Enggak. Di Jakarta saja. Kalau terlihat bahwa ada upaya untuk menghindari hal yang sudah dia lakukan, menghindari tanggung jawab, nah itu indikasinya dengan yang bersangkutan berusaha untuk melarikan diri dari posisi itu, ya itu bisa diindikasikan ke arah. Jika pemicu KDRT sudah terjawab, apa yang membuat Armor masih ringan tangan pada istrinya? Benarkah sejak kecil ia sudah terbiasa melihat kekerasan? Mungkinkah Armor menderita mental illness akut hingga perilakunya labil dan bisa sekeji seorang psikopat? Benarkah bahasa tubuh Armor saat diwawancarai polisi tidak memancarkan rasa penyesalan? Kalau dia menunduk, sudah pasti tidak berani menghadapi publik ya. Yang pertama, punya ada ketakutan, terus kemudian juga yang bersangkutan cenderung menghindari pandangan dari awak media atau orang-orang yang ada di hadapannya. Yang pertama, jadi dia terlihat pun kalau ketika dia menegakkan kepalanya sedikit, itu kemudian dia menundukkan lagi, jadi lebih banyak gerakan menghindar. Nah ini tersangka terlihat seperti santai aja, apakah ada gelagat dia seperti orang memiliki penyakit mental gitu yang disebut mental illness tuh, atau seperti apa Pak terlihatnya? Ya, memang ini bisa diindikasikan ke arah sana ya Mas ya. Pelaku kekerasan itu bukan hanya spontan ya, biasanya sudah ada riwayat melakukan kekerasan sebelumnya. Dari dulu mungkin dari remaja atau menjadi terbiasa melakukan melakukan kekerasan, itu menjadi salah satu bagian dari coping mekanismenya, which is itu tentunya tidak bisa dibenarkan begitu, karena ketika kita tidak bisa kontrol emosi, maka biasanya orang terdekat kita lah yang dirugikan karena kita akan melampiaskan emosi kita kepada orang terdekat. Cenderungan dia psikopat nggak sih Bu? Ya tentunya tadi ya, diagnosa apakah dia mengalami ada gejala psikopatik, apakah dia ada gejala emotional problem emosi, itu tentunya harus ada assessment lebih dulu sehingga kita tidak bisa menjudge di awal. Namun yang jelas pelaku KDRT itu biasanya tidak memiliki empati, tadi bisa merasakan
hal yang dirasakan oleh orang lain sehingga dia tega melakukan kekerasan. Bahwa motifnya, saya sampaikan mohon maaf, hasil pemeriksaan dari tersangka, mohon maaf saya sampaikan bahwa si tersangka ketahuan menonton pemeriksaan tersangka. Namun kami ingin menggali pemeriksaan dari korban. Karena kemarin faktor psikologinya masih trauma, kami berinisiatif menghentikan dulu sementara pemeriksaan terhadap korban. Miris hanya gara-gara ditegur istri saat menonton film porno melalui handphonenya, Armor bisa mendadak kalap. Seolah tidak kasihan pada wanita yang telah melahirkan 3 anaknya, Armor melakukan kekerasan pada Intan di depan bayi yang baru berusia seminggu. Begitu brutalnya ucapan dan perilaku Armor, hingga bayi yang tak berdosa itu pun menangis akibat perbuatan ayah kandungnya sendiri. Sementara 2 anak yang berada di kamar lain mengalami trauma psikis yang cukup berat karena takut bertemu laki-laki dewasa. Fakta itu terungkap setelah tim Kementerian PPPAI melakukan pendampingan pada Intan dan anak-anaknya. Ibu harus mendapatkan penguatan psikologis sambil berjalan, dan juga anaknya tentu kita harus asesmen psikologisnya apakah juga mengalami kondisi-kondisi trauma dan lain sebagainya. Mengingat karena melihat secara langsung dan juga merasakan secara langsung ibunya mengalami KDRT. Apakah yang kamu lakukan itu selama 5 kali di depan anakmu pernah terjadi? Apakah tetanggamu atau orang tuamu tahu bahwa kamu setiap ribut melakukan penganiayaan terhadap istrimu? Tahu. Pada intinya keluarga tadi menyampaikan dengan maaf pada netizen yang jadi booming inilah, permohonan maaf dan ucapan terima kasih juga kepada netizen atas perhatian. Pernah menjadi atlet anggar andalan Provinsi Aceh di Kejurnas Anggar 2018, Intan bukannya tidak bisa melakukan perlawanan atau setidaknya meminta pertolongan pada tetangga. Namun saat kejadian, ia masih berusaha menjaga nama baik keluarga dan martabat suaminya. Sejak tahun 2020, Intan memilih bungkam, menanggung derita sendirian demi anak-anak, seraya berharap Armor berubah. Tapi pada Selasa pagi lalu, Intan sudah tidak tahan lagi. Pedagang yang berjualan bubur di depan rumah Intan pun sempat mendengarkan suara tangisan. Saya dengar sih emang tangisan di situ jam-jam segini nih pas saya tutup. Cuman itu nggak tahu tangisan bayi atau apa ya. Saya pikir kenapa ya tumben, nggak biasanya nih ada yang nangis gitu. Emang tertutup sih orangnya. Kadang sekali nggak pernah keluar, paling kalau mau keluar ya berangkat naik mobil gitu, mungkin mau kerja atau apa gitu. Kalau keterangan warga ya kurang lebih kemarin katanya ada yang pernah dengar, kalau saya sendiri belum pernah dengar kejadian ribut-ribut rumah tangga kayak gitu, belum pernah. Dan selama hubungan saya dengan Bu Intan jeung Ama sama Armor itu biasalah hubungan RT sama warga gitu ya. Kalau saya ada acara undangan saya kasih, beliau kadang-kadang hadir. Kalau lagi ada kesempatan ya normal-normal aja kayak gitu. Beliau berdua ini sering minta bantuan masalah kemarin kebenaran ada acara habis selamatan bayinya tuh ya, yang di video juga ketendang itu ya videonya ya. Emang baru mereka kayaknya baru apa istilahnya ya, senang lah punya bayi, terus kita acara syukuran, acara akikah bayinya, dan beliau pun dua-duanya ngucapin terima kasih, saya udah dibantuin, udah sosialisasi sama warga. Biasa kegiatan acara Agustusan ikut kayak gitu.
Baru setahun tinggal di sebuah komplek perumahan di Sukaraja, Bogor, Intan dan Armor dikenal sebagai pasangan muda yang harmonis. Mereka menikah pada September 2019, hanya 2 bulan setelah Intan lulus SMA. Di Instagramnya, Intan mengaku bersyukur dengan proses nikah tanpa pacaran yang dicecapnya bersama Armor. Kemesraan Intan dan Armor seperti yang terlihat di Instagram, bahkan sempat membuat netizen iri. Namun siapa nyana, hanya setahun Intan mereguk manisnya pernikahan. Setahun berikutnya, tepatnya tahun 2020, Armor mulai menunjukkan sifat aslinya. Hidup itu kita yang jalanin, Tuhan yang nentuin, tapi orang lain yang ngomentarin. Ganteng. Sebenarnya nggak boleh saya buka kayak gitu. Kaget lah, kan kalian aja kok punya anak gimana? Kaget kan? Saya juga nggak tahu masalahnya. Melihat anaknya juga menjadi turut terseret Om. Awas, jatuh. Anaknya ya cucu Om. Ya. Om. Nanti hukum lah yang ini kan. Nah, pokoknya gimana cara hukum lah nanti kita kasih batu-batu. Sempat dipuji tampan dan mapan, Armor ternyata memiliki catatan kelam di dunia bisnis dan asmara. Di Instagramnya, Intan pernah men-spill tipis-tipis isu perselingkuhan suaminya dengan sejumlah wanita yang bermula dari perkenalan di media sosial. Sementara di dunia bisnis, Armor yang mendirikan perusahaan jasa baru saja bergabung dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Cabang Bogor, namun sudah dipecat dari keanggotaannya per 14 Agustus lalu karena kasus KDRT dan dugaan penipuan. Armor diduga menipu rekan kerjanya hingga 1 miliar rupiah. Yang saya tahu dia sosoknya itu pebisnis kan, memang mengenalkan diri sebagai seorang pebisnis, sering kerja sama orang, punya yang cukur juga yang dia udah taruh di bio-nya segala macem. Dia ngajakin saya join buat naruh dana gitu. Akhirnya tanggal 22 Agustus, pokoknya bulan Agustus kalau nggak salah, di 2022 saya taruh lah uang saya. Ya di awal itu pokoknya total modal itu saya taruh 132.500.000 kalau nggak salah. Nah dari dividen yang 6 bulan itu ada sekitar ya 50-an, jadi hampir 200 lah, 50-60 waktu itu. Yang report dia kasih ke saya ya, hasil dari usahanya. Nah itu nggak balik, makanya saya tulis waktu itu di sosmed ya 200 gitu, di buletin. Sempat berjalan lancar, ditransfer, sampai akhirnya macet di bulan Oktober 2023. Sampai sekarang, itu macet. Akhirnya ya saya juga bingung gitu, belum selesai semuanya, dianya udah baru ketangkap segala macem. Ya udah itu jadi apa ya, jadi utang dia lah. Karena waktu saya lihat di sosmed juga kan ada juga yang ketipu, bahkan sampai yang katanya miliaran segala macem. Dia pun nggak cerita ke saya, dia bilang katanya cuma utang sama saya, ternyata ada lagi yang sama yang lain. Proyeknya katanya udah beres segala macem, tapi uangnya kemana katanya dibilang ke auto debit lah, atau misalnya dibawa kabur atau bang, saya nggak tahu. Cuma kata dia udah beres, cuma dia kena tipu lagi bla bla bla. Jadi seakan-akan dia itu korban waktu itu dia bilangnya. Saya tanya ke teman-teman pengurus HIPMI Jawa Barat yang sebelumnya gitu, yang bersangkutan. Memang kalau di SK kepengurusan, informasi yang saya terima itu beliau saya lupa posisinya departemen kalau seingat saya, departemen bidangnya saya nggak ingat. Tapi memang saya tanya sama kawan-kawan itu, dan banyak kawan-kawan juga yang nggak kenal gitu, karena setiap mungkin acara kegiatan-kegiatan organisasi yang bersangkutan juga nggak aktif gitu. Jadi hanya melabelkan saja sebagai pengurus, tapi kontribusi ke organisasinya juga dirasa tidak aktif. Banyak yang memberikan testimoni seperti itu. Per tanggal berapa ya? Ini sekarang tanggal 15 kemarin saya ngeluarin surat rekomendasi pemberhentian tidak hormat ke BPP HIPMI. Saya sudah kirim. Saya juga mungkin nanti teman-teman bisa lihat juga di akun Instagram HIPMI Jawa Barat dan akun Instagram saya pribadi Adityo Egi. Jadi di situ saya sudah kirimkan surat rekomendasi pemberhentian tidak hormat atas nama saudara AT.
Terancam dijerat pasal berlapis tentang KDRT dan kekerasan terhadap anak dan penganiayaan, Armor terancam hukuman 10 tahun penjara. Namun sebelum berkas kasus KDRT yang dilaporkan Intan mencapai P21, kuasa hukum Armor buru-buru mengulurkan itikat perdamaian. Dengan alasan demi anak-anak yang masih kecil dan butuh ayah kandungnya, Irwansyah kuasa hukum Armor berupaya melakukan restoratif justice dengan pihak Intan. Keluarga dan Armor minta doa, mudah-mudahan Armor dan keluarga beserta istrinya diberikan jalan paling baik dalam menyelesaikan masalah ini. Jadi ada upaya damai? Upaya damai kita belum tahu, tapi kan undang-undangnya ke arah sana. Pasal 44 ayat 3 itu arah-arah yang sana. Kira-kira bisa lebih pada restoratif. Kira-kira restoratif justice ya? Iya. Oh jangan dikasih ampun ya. Hukum seberat-beratnya aja. Penjarakan aja. Pokoknya jangan mau damai. Menurut saya sih terbaik untuk mereka berdua ya. Nah, karena kan ada anak-anaknya juga. Mereka harus mikirin hal kayak gitu untuk perihal ke depannya mau seperti apa. Kayaknya miris ya, di zaman pendidikan sekarang masih ada orang yang melakukan KDRT gitu. Apalagi istrinya juga yang kita lihat ya cantik, muda gitu ya. Dengan melihat yang keadaan kayak gitu sih menurut saya terlalu miris sih. Sebagai ayah dan sebagai suami harusnya kan mengayomi gitu ya Kak. Nah kan tapi di posisi ini suaminya itu bahkan udah main fisik, dan menurut aku kalau misalnya laki-laki udah main fisik, main tangan, KDRT itu udah nggak bisa dimaafin sih. Kayak beneran itu udah separah itu. Dan ternyata bahkan bukan hanya KDRT, suaminya juga sampai punya main sama cewek lain, selingkuh berkali-kali. Itu menurut aku udah bener-bener red flag dan udah nggak bisa dimaafin lagi sih. Aku sendiri netral sih, tergantung dari si Armornya itu kan. Ya kalau emang dia mau berubah, kalau dia ada keinginan pasti bisa. Karena kan dia juga pasti mikirin anaknya, darah daging dia. Ya itu masih tanggung jawab dia semuanya. Sebagai korban KDRT, presenter Zeda Salim bisa merasakan apa yang diratapi Intan. Pasalnya, Zeda Salim juga pernah mendapatkan KDRT dari Habib Ali bin Zindan, suami sirinya. Bahkan karena trauma fisik dan psikis, Zeda sempat dirawat di rumah sakit jiwa selama 6 bulan. Saya pribadi sudah mengalami KDRT selama beberapa kali, berulang-ulang kali. Saya menikah 2 kali. Bersama suami pertama, saya mendapatkan kekerasan fisik dalam rumah tangga. Saya merasakan penganiayaan dan penyiksaan yang luar biasa, bahkan mungkin lebih parah dari CCTV yang beredar atau viral sekarang ini ya. Sakitnya luar biasa. Tapi ya kalau kekerasan fisik itu saya pernah mengalami ya. Kalau kekerasan fisik itu mungkin 4 hari atau 5 hari sembuh ya lebam-lebamnya. Tapi kalau kekerasan psikis atau mental menurut saya itu jauh lebih berat dan lebih susah sembuhnya ya. Nah, kemudian di pernikahan yang kedua bersama suami kedua saya juga mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang bertubi-tubi, di mana saya mengalami beberapa dugaan kekerasan, yaitu kekerasan seksual, kekerasan psikis mental, kekerasan ekonomi, dan juga penelantaran. Ini juga luar biasa, penganiayaan yang luar biasa yang saya dapatkan dari suami saya yang notabene seorang habib, seorang yang dikenal sebagai ulama. Sampai saya dirawat di rumah sakit jiwa setengah tahun, hampir setengah tahun. Sampai detik ini saya masih menjalani perawatan terapi oleh psikiater dan juga psikolog. Sebagai sesama publik figur, Zeda berharap Intan tetap teguh untuk memberikan efek jera kepada Armor. Sikap Intan dan dirinya diyakini bisa menginspirasi perempuan lain untuk speak up KDRT yang dialaminya. Kalau korban KDRT itu traumanya saya nggak bisa berkata-kata ya. Sampai detik ini aja, sampai detik ini sudah berjalan 4 tahun saya harus terus mengkonsumsi obat. Saya tidak bisa lagi hidup normal sebagaimana orang pada umumnya. Menurut saya walaupun tidak separah dengan apa yang kami alami, walaupun Anda hanya mengalami 1 kali atau 2 kali, menurut saya maaf atau tidak itu adalah hak dari setiap individu. Tapi saya berharap bagi Anda yang mengalami, kaum wanita khususnya yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, maaf oke, tapi proses hukum tetap harus berjalan. Ini adalah
suatu kejahatan yang tidak bisa ditoleransi dengan alasan apapun. Itu fatal ya, kalau untuk kekerasan itu sangat fatal di dalam rumah tangga, dan nggak bisa ditolerir gitu. Sama dengan untuk perempuan-perempuan di luar sana, lebih hati-hati dalam mencari pasangan, jangan maunya manis di awal kali ya gitu ya. Terus cari tahu dulu lebih dalam pasangan kalian masing-masing. Jangan terlalu percaya dengan janji manis atau love bombing tuh biasanya awal-awal kan. Love bombing lama-lama jadi menyakitin gitu. Selain didukung untuk menegakkan keadilan bagi dirinya dan kaum perempuan pada umumnya, Intan juga didukung untuk bercerai dari suami toksiknya. Lalu benarkah Kimberly Rider juga menganggap Edward Akbar sebagai suami toksik karena telah menggelapkan 2 mobil yang dibeli dari hasil keringatnya sendiri? Benarkah sebagai kompensasi kehilangan mobilnya, Kimberly ingin merebut rumah di Bali yang suratnya masih tercatat atas nama Edward?